acara Instagram Live kita hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber dari tim keperawatan kita nih. Ada dengan Ibu Nurse Anita Rusmala Dewi, Eskep. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu ya Bu ya. Bu Anita, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih sama sahabat permatanya, biar sahabat permata yang ada di rumah bisa langsung berkenalan dengan Bu Anita. Silakan Bu Anita. Iya, terima kasih Mbak Resti. Perkenalkan, nama saya Anita Rusmala Dewi. Saya mewakili tim Departemen Perawatan. Kita hadir di sini membahas mengenai pola hidup bersih dan sehat. Baik, kali ini tema kita adalah selalu bersih. Gimana sih caranya? Nah, mungkin Bu Anita bisa langsung saja nih untuk mempersingkat waktu yang mungkin bisa memberikan sedikit sepatah atau dua patah kata nih mengenai selalu hidup bersih. Gimana sih caranya? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat permata yang ada di rumah. Tapi jangan lupa juga nih sahabat permata yang sudah memfollow dan menyaksikan Instagram kita hari ini, boleh kalau ingin bertanya-tanya nih bisa langsung direct message kami di DM atau langsung di acara Instagram Live kita ini bisa langsung bertanya-tanya ya Bu Anita ya, boleh ya. Baik, mungkin silakan langsung Bu Anita untuk menyampaikan sedikit materinya nih tentang pola hidup bersih dan sehat dan selalu bersih itu gimana sih caranya? Nah, silakan Bu Anita. Baik Mbak Resti, karena tema kita saat ini adalah pola hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS, bahwa pola hidup itu adalah bagaimana kita berperilaku atau berpola agar tetap hidup sehat dalam artian bersih juga. Nah, kalau kita bicara pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, tentu ada 5 ruang lingkupnya, yaitu pertama adalah terkaitan dengan rumah tangga, kemudian yang kedua adalah sekolah, kemudian yang ketiga adalah di mana kita bekerja atau tempat kerja, kemudian yang keempat adalah sarana kesehatan, yang terakhir adalah area umum atau area publik. Begitu Mbak Resti. Oh baik. Nah kalau misalnya menurut Ibu nih, apakah menjaga kebersihan itu penting nggak sih Bu untuk kesehatan tubuh nih? Kan apalagi di era yang sekarang ini ya, yang sedang ada COVID-19 gitu, COVID-19 itu menurut Ibu apakah menjaga kebersihan Ya, kenapa kita harus mengutamakan atau penting bagaimana berpola hidup bersih dan sehat? Tentu tujuannya adalah minimal ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Nah, kali ini karena ini terkait dengan bagaimana pola hidup bersih dan sehat, kita berfokus mengenai bagaimana kita di area lingkungan rumah tangga atau di area lingkungan tempat tinggal kita. Jadi penting sekali ya Bu ya, untuk di area rumah tangga baik atau area tempat tinggal kita ya Bu ya. Iya, nah kalau untuk yang saat ini kan boomingnya tentang kebersihan tangan. Nah ini nih ya, cuci tangan segala macam gitu ya Bu Anita ya. Selain itu yang penting selain kebersihan tangan tuh apalagi sih Bu selain cuci tangan nih? Mungkin biar sahabat permata tahu nih yang di rumah nih. Jadi tidak hanya cuci tangan nih untuk kebersihan. Jadi apalagi Bu selain itu Bu? Ya baik Mbak Resti. Jadi kalau kita bicara cuci tangan, tentu berdasarkan WHO, bagaimana kita melakukan cuci tangan yang baik dan benar, tentu ada cara 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang memang direkomendasikan ada 2. Yang pertama adalah menggunakan desinfektan atau hand sanitizer, ya bisa dilakukan selama 20 atau 30 menit. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa cara cuci tangan yang benar yaitu dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, gitu Mbak Resti. Nah terkait itu juga karena memang kembali lagi bagaimana kita berperilaku mencuci tangan yang benar, artinya kita ingin bahwa kuman yang ada di area tangan kita itu akan bebas atau akan hilang. Dalam artian kita bicara lagi hidup sehat secara individu. Yang kedua adalah bahwa bagaimana kita berpola hidup bersih dan sehat itu di area lingkungan, ya gitu Mbak Resti ya. Jadi misalnya nih ya, karena area lingkungan kita adalah rumah atau tempat tinggal, tentu bagaimana kita sebagai seorang individu, misalnya kita bekerja pada saat kita meninggalkan rumah,
kita harus juga perhatikan bahwa pada saat masuk ke dalam rumah itu adalah bahwa kita harus juga mempersiapkan sebelum pintu masuk itu ada suatu tempat, bisa wadah atau ada keran yang memang disiapkan juga sabunnya. Terus gitu, Mbak Resti. Jadi sebelum masuk ke dalam pintu tadi pertama cuci tangan sudah kita siapkan, kemudian kita pastikan kita tidak menyentuh barang-barang atau area yang ada di dalam rumah kita, seperti yang seringkali kita bersentuhan barang-barang itu seperti gagang pintu gitu ya. Kemudian juga handphone seringkali kita pakai gitu ya. Kemudian juga kita misalnya menggunakan name tag yang masih kita pakai di tempat kerja itu harus dilepas. Sampai memang betul-betul kita memastikan bahwa kita setelah dari luar kita mandi langsung gitu Mbak Resti. Jadi itu salah satu juga pola hidup bersih dan sehat ya Bu Anita ya, masuk ke situ ya cuci tangan, jadi mandi juga itu termasuk dalam pola hidup bersih dan sehat. Selain cuci tangan, jadi tetap sahabat permata yang ada di rumah, mandi juga itu perlu ya Bu Anita ya. Nah kalau untuk ini nih, mengapa seseorang menerapkan etika batuk Bu? Nah ini kan masuk ke pola hidup bersih dan sehat, itu etika batuk juga masuk ya Bu? Iya betul. Nah itu kenapa sih Bu? Terus gimana caranya batuk yang benar? Nah nanti kita bisa praktekkan ya Bu, cuci tangan yang benar. Jadi bisa sahabat permata yang di rumah nih bisa langsung lihat kita nih, nanti dibantu sama Bu Anita ya Bu Anita ya, cara etika batuk yang benar seperti apa, sama cara cuci tangan yang benar seperti apa. Tapi mungkin Bu Anita bisa menjelaskan dulu nih, kenapa sih seseorang harus menerapkan etika batuk gitu? Kalau batuk kenapa nggak bisa yang langsung gitu aja biasa gitu? Itu kan nggak boleh ya Bu ya. Itu kenapa Bu harus kayak gitu? Jadi kalau kita bicara etika batuk, itu artinya bahwa ada suatu respon dari tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu, apakah itu bisa berbentuk batuk atau bersin gitu Mbak Resti ya. Dalam artian saat kita bersin atau batuk, ada cairan atau droplet yang ada di dalam saluran nafas kita itu keluar. Nah diharapkan bahwa cairan yang akan keluar itu tidak terpapar atau terkena dengan orang lain. Kenapa? Bila ada batuk atau bersin, itu harus betul-betul nih bagaimana caranya kita beretika. Itu tadi kenapa ada etika batuk gitu ya. Ya mungkin bisa saya praktekkan nih, misalnya bila kita sakit gitu ya, atau kita batuk atau pilek, nah itu sebenarnya sebaiknya menggunakan masker dengan tujuan tadi Mbak Resti. Jadi tidak ada cairan yang dari saluran nafas itu akan terlempar ke orang lain. Nah artinya seperti itu. Nah mungkin bisa saya bantu praktekkan gimana? Boleh. Gimana nih caranya orang harus beretika batuk, menerapkannya seperti apa nih? Yang jelas pertama adalah kita harus pastikan menggunakan masker. Dan bagaimana kalau misalnya kita tidak mempunyai masker? Nah, kadang seperti ini misalnya. Ya, betul. Kadang respon itu seseorang itu berbeda ya. Karena otomatis kita langsung bersin gitu kan, atau batuk yang tidak bisa kita tahan. Ya, gitu sepertinya. Nah, caranya adalah ya, jadi kita ambil tisu ya, Mbak Resti, ambil tisu, kemudian kita tutup ya mulut dan hidung kita. Ya, jadi pada saat kita mau bersin atau batuk, kita tutup dengan tisu. Kemudian pada saat melakukan itu juga kita bisa menggunakan tangan kita area dalam ini itu seperti ini, acim gitu misalnya. Oh, jadi pakai siku ya Bu ya, ini ya. Jadi pakai siku. Nah, kemudian tisu yang sudah kita gunakan tadi itu kita langsung buang ke tempat sampah. Ya. Jadi jangan habis pakai tisu terus tisunya dikantongin terus dipakai lagi buat bersih, nggak boleh ya Bu ya. Tisu yang hanya sekali pakai berarti ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah kita juga jangan lupa bahwa pada saat kita tadi menggunakan tisu yang sudah kita pakai harus segera dibawa ke tempat sampah. Dan terakhir adalah kita harus cuci tangan. Kembali lagi ke cuci tangan. Nah, habis berarti tadi kan etika batuk sudah dikasih tahu nih, berarti pakai tisunya juga nanti dibuang. Nah sekarang cuci tangan. Sekarang kita coba praktek cuci tangan gimana ya Bu ya. Nah kita sekarang punya hand
Nah, mungkin Ibu bisa bantu sahabat praktek di rumah untuk cuci tangan yang baik dan benar seperti apa sih kalau dengan hand sanitizer. Tadi kan Ibu juga menjelaskan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu juga bisa pakai hand sanitizer ya Bu ya. Nah, kalau hand sanitizer mungkin biar sahabat permata yang ada di rumah mungkin sedang dalam perjalanan bisa menggunakan hand sanitizer nih. Gimana? Kita sama-sama praktekkan ya. Mungkin sebelum saya melakukan bagaimana cara kita memperagakan cuci tangan yang benar menggunakan hand sanitizer tadi, yang harus kita ingat bahwa usahakan kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tapi bagaimana kalau kita ternyata sedang keluar, sedang jalan, tidak ada air, ya boleh digunakan dalam artian kita punya atau siap selalu. Nah, bicara hand sanitizer, yang mungkin Mbak Resi sudah contohkan ini, ya hand sanitizer ini adalah berbahan alkohol 70% yang sebetulnya tujuannya bisa membunuh kuman, ya, membunuh kuman. Nah, hand sanitizer ini bisa dilaksanakan selama 20 atau 30 detik selama pencucian. Nah, kembali lagi bahwa saya tadi sudah sampaikan bahwa rekomendasi WHO, cara cuci tangan yang benar adalah ada 6 langkah. Oh, ada 6 langkah tuh ya. Boleh. Ada 6 langkah ya sahabat permata untuk cuci tangan menggunakan hand sanitizer nih. Oke, coba gimana Bu? Ya, jadi gini ya, kita simulasi ya. Jadi kalau kami sih sama-sama ikutin. Siap. Yang di rumah juga kalau mau ikutin silakan langsung ikutin saja ya. Caranya di rumah bisa langsung menggunakan hand sanitizer atau bisa dengan air mengalir dan menggunakan sabun juga. Ya, betul. Ya, mari kita sama-sama praktekkan. Sekalian sahabat permata yang di rumah bisa mengikuti saya ya. Oke, pertama kita tuangkan dulu ya sanitizer ke telapak tangan kita ya. Pertama sudah diberesi. Oke. Kemudian telapak tangan kita ini kita putar ke arah searah. Oh, searah 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, langkah pertama. Yang kedua adalah kita mengosongkan daerah punggung tangan. Ini berarti ya 1, 2, 3, 4. Bergantian dengan punggung tangan yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Langkah ya. Yang ketiga adalah kita menggosokkan sela-sela jari. Sela-sela jarinya. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah area mengunci. Mengunci. Jadi coba telapak kita di seperti ini jadi ya. Ya betul. Jadi kita itu sama kali 4 kali. Oke. 1, 2, 3, 4. Kemudian itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima yaitu kita putar-putar di jari seperti ini Mbak Jari. Ya kalau ya. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Bergantian dengan kanan dan kiri berarti ya Bu ya. 1, 2, 3, 4. Itu 5 langkah dan terakhir adalah kita putar. Ya, jari kita ke arah telapak tangan ya. Pada jari ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian satu lagi ya. 1, 2, 3, 4. Itu adalah 6 langkah cara cuci tangan yang benar. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa pada saat kita melakukan cuci tangan yang benar, itu tadi waktunya 20 sampai 30 detik, dan jika menggunakan air mengalir dan sabun itu selama 40 sampai dengan 60 detik. Gitu. Ya. Cuma yang berarti standarnya seperti itu ya. Iya. Apa dia ingat? Cuma Mbak Resi yang perlu diingat bahwa kita harus perhatikan juga pada saat kita sebelum mencuci tangan harus dilepas itu jam tangan. Maksudnya tadi berarti sebelumnya saya harus lepas semua aksesoris ya, jam tangan. Oh gitu. Cincin juga. Oh baik. Oh jadi sahabat praktek jangan lupa sebelum cuci tangan. Kalau tadi kan kita sudah praktekin nih 6 langkah cuci tangannya. Tapi sebelum melakukan 6 langkah cuci tangan itu berarti harus dilepas dulu semua aksesoris yang ada di tangan kita. Cincin, jam tangan, pokoknya yang kita pakai di area tangan ya Bu ya. Oh gitu, baik. Wow. Terus apa lagi nih Bu? Jadi yang perlu diperhatikan juga pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.
Ya, kalau di WHO itu kita bicara ada 5 moment. Ya. Tapi kalau di masyarakat, poin yang penting adalah pada saat kita melakukan cuci tangan ini dengan teknik tadi ya, sesuai yang tadi saya sampaikan, itu memang harus kita perhatikan. Pertama adalah sebelum dan sesudah menyentuh atau kontak. Nah, ya, jadi apapun yang ada di area kita sebelum kita menyentuh atau setelah kita menyentuh, misalnya nih, kita lagi pergi nih, Mbak Resti, ya, misalnya, kemudian kita duduk nih karena lapar ya, pengen makan. Jadi ini kita langsung pegang aja meja yang ada di kita, gitu ya. Itu yang memang harus kita lakukan, bahwa sebelum dan sesudah menyentuh atau kontak itu harus kita cuci tangan. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa pada saat kita memang mengeluarkan cairan tubuh itu tadi, ya, misalnya bisa dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Misalnya ada orang bersih nih, rasanya gitu ya, kok kayaknya kecipratan nih, gitu ya. Nah, itu dicuci tangan. Jadi kita juga harus menjaga diri kita sendiri ya Bu ya, gitu. Kalau untuk tadi kan kita membicarakan cuci tangan sudah, menggunakan hand sanitizer sudah, terus tadi untuk etika batuk sudah, pakai tisu atau kalau misalnya tidak pakai masker tapi ada tisu. Nah sekarang kita bicara tentang masker nih Bu nih. Ada yang dibilang permukaan masker itu kan kotor ya Bu ya. Ini gimana sih Bu cara melepas masker? Nah, sekarang kita langsung nih sama masker nih. Kadang sahabat-sahabat yang permata yang ada di rumah juga mungkin lepas masker, ya udah lepas aja, buang, selesai. Tapi sebenarnya itu ada nggak sih tata caranya untuk menggunakan masker yang benar itu seperti apa? Nah, ini kita punya masker nih. Baik, mungkin bisa dibantu untuk mempraktekannya seperti apa. Ini bersih ya, sahabat permata ya. Ini maskernya masih baru, belum dipakai, jadi mungkin bisa langsung dipraktekkan. Ya. Ini adalah masker, ya, artinya ini disebut masker bedah karena memang dipergunakan di area-area fasilitas kesehatan, di rumah sakit, ya, contohnya di rumah sakit. Yang perlu diingat bahwa bila kita menggunakan masker berarti kita adalah orang sakit itu berarti. Jadi kalau yang sehat nggak usah pakai masker. Beneran nih nggak apa-apa. Iya, gitu. Jadi kalau kita sakit tadi ada pilek. Oh, kalau kita merasa nggak enak badan, merasa sakit, berarti itu wajib pakai masker ya Bu ya. Jadi perlu juga nih sahabat permata ya, kita harus pahami juga bahwa seperti contoh nih ada masker medis biasa atau masker bedah. Nah ini diperuntukkan bagi petugas kesehatan atau tenaga kesehatan di area pelayanan yang memang kontak dengan pasien, gitu ya Mbak Resi. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Biar sahabat permata juga harus tahu juga ya, bila masker tidak digunakan pada orang yang tepat, ya, sedangkan masker ini dibutuhkan oleh tenaga kesehatan tadi, akhirnya dampaknya apa Mbak Resi? Masker susah dicari, bahkan misalnya rumah sakit atau fasilitas kesehatan lagi mencari untuk tenaga kesehatan yang betul-betul memang kontak dengan pasien itu sudah tidak ada lagi, itu Mbak Resi ya. Jadi kalau kita bicara ini masker ini ada area luar dan dalam ya. Ini ada area luar, kemudian ini area dalam ya. Yang kita harus pegang adalah talinya, jadi Mbak Resi ya. Jadi talinya itu pegang ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi paling atas itu ada seperti kawat. Oh iya. Kawat ini adalah untuk menopang area hidung kita agar tidak turun ya. Jadi seperti ini, tidak turun. Jadi yang ada kawatnya itu di atas berarti ya Bu ya? Bukan di bawah ya? Betul. Ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian kita dekatkan ke area wajah kita. Nah, masker ini menutupi hidung dan mulut kita. Jadi yang sama ya, contoh seperti Kita suka di sini doang gitu ya. Saya contohkan seperti ini ya. Nah ini harus menutupi
area mulut dan hidung kita. Oh, nah sahabat Praka bisa langsung dilihat ya caranya. Jadi tidak memegang area maskernya, tapi yang dipegang adalah talinya. Ya, setelah talinya memang sudah terikat, artinya kita sudah pas dengan posisinya, baru ini Mbak Reti ini, maaf ya. Nah, ini maskernya soalnya memang pakai masker ini, masih ada talinya ya, Ah. maaf ya, salah bermata. Jadi ini personal kita ini sudah pastikan bahwa seluruh area hidung dan mulut kita tertutupi, baru kita bisa mengatur ya, karena ini bentuknya seperti kawat, kita bisa mengatur seperti ini. Agar tujuannya memang betul-betul kita nyaman. Nah, seperti ini ya. Jadi memang seperti ini Mbak Reti ya. benar-benar harus tertutup ya. Ya, betul ya. Jadi memang kenapa tujuannya harus menutupi area hidung dan mulut, tujuannya agar tidak ada udara dari luar yang masuk. Udara kan ada selah-selahnya dari Iya, samping, kemudian Jadi dari benar-benar harus kanan, tertutup benar-benar ya Bu ya. bahkan dari bawah kalau nggak pas banget gitu kan. Seperti itu. Nah itu kan cara pemakaiannya nih. Ya. Kalau ngebukanya gimana Bu? Nah, sebelum kita membuka, pada prinsipnya adalah masker yang kita sudah gunakan, ya, sudah gunakan. Prinsip pertama kita harus cuci tangan, Mbak Desi. Oh jadi jangan pakai masker, terus kalau mau ngebuka sebelum ngebuka harus cuci tangan dulu. Nah, betul. Prinsipnya Kembali tadi. lagi ke cuci tangan. Betul. Ya harus rajin-rajin nih sahabat Praka nih cuci tangan nih ya. Jadi tadi ya, sebelum kita membuka, kita harus pastikan bahwa area tangan kita bersih dengan cara mencuci tangan. Kenapa? Kalau area tangan kita kotor, berarti kita sudah memaparkan tangan kita yang tidak kita pastikan kumannya segitu banyaknya itu menempel ke area wajah kita, gitu kan? Nah, kalau sudah menempel dengan kondisi tangan kita kotor, maka akan masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, melalui mulut. Jadi harus pastikan betul-betul kita harus cuci tangan. Ya. Kemudian cara melepasnya, Iya, ya. betul. Biar nanti sahabat Praka juga tahu nih. Jadi memakainya kan tidak boleh menyentuh area maskernya juga, jadi hanya menyentuh talinya saja. Nah kalau melepasnya seperti apa nih Bu? Biar sahabat Praka juga bisa langsung mempraktekkan di rumah nih. Ya. Karena memang tadi kita sudah cuci tangan ya, berarti ya, sudah cuci tangan, kondisi masker memang sudah ada. Prinsipnya adalah kita tetap memegang tali, ya, memegang tali, kemudian di ujung seperti ini kita lipat seperti ini. Oh dibuka, kemudian di ujung sama ujung dilipat ya Bu ya? Ya, betul. Jadi kita tidak menyentuh area di dalam masker. Yang di dalamnya berarti. Oh baik. Kemudian setelah lipatan pertama tadi kita lipat lagi seperti ini, ya, sampai kita kecil-kecil lagi seperti ini. Kemudian kita ikat. Jadi harus benar-benar tertutup dibuangnya ya Bu ya? Betul ya. Jadi seperti ini contoh, ya. Dan ada rekomendasi juga Mbak Desi, kalau kita membuang ini bisa menggunakan tisu. Kita balut lagi pakai tisu. Oh, betul. Ya, tidak boleh sembarangan ya sahabat Praka ya. Cara melepas maskernya pun tidak bisa sembarangan dan membuangnya pun tidak boleh sembarangan. Jadi seperti ini, ya, setelah kita lipat kecil-kecil, kemudian kita pastikan bahwa masker yang sudah kita pakai ini dibuang langsung ke tempat sampah, gitu kan? Bahkan Mbak Desi, nih, ada juga para pendapat, para kesehatan Mbak Desi, agar tidak disalahgunakan masker ini, itu ada yang disobek. Iya, makanya disuruh digunting ya Bu ya? Iya, ada yang digunting, bahkan ada yang si kawatnya ini betul-betul kita. Tapi itu nggak apa-apa seperti itu memang. Ya nggak apa-apa, karena tujuannya kita ingin agar tidak disalahgunakan. Oh, Seperti itu. Dan juga yang kedua bahwa masker ini tidak terpapar oleh orang lain yang bisa saja orang lain bisa mengambil gitu ya, atau menyentuh masker ini yang sudah memang kotor, ya. Jadi setelah kita buang ke tempat sampah, kemudian kita kembali lagi cuci tangan lagi.
Cuci tangan lagi. Nah, ngomong-ngomong cuci tangan lagi nih Bu ya, sebenarnya nih untuk cuci tangan itu yang bagus itu pakai sabun atau pakai hand sanitizer sih gitu. Kadang-kadang soalnya sahabat bermata atau saya sendiri pun bingung nih. Sebenarnya saya juga beli hand sanitizer, tapi saya juga disuruh pakai sabun. Yang bagusnya itu dari sabun atau dari hand sanitizer Bu? Terus bedanya apa sih Bu? Kalau kita menggunakan hand sanitizer, berarti tadi kita sudah sampaikan bahwa memang kita tidak ada ini untuk fasilitas umum ya. Jadi kita menemukan air yang mengalir. Tapi di area-area fasilitas kesehatan, memang hand sanitizer ini kan disiapkan berarti. Sebetulnya ada rumusnya berarti. Ya, kalau kita sebagai petugas kesehatan 5 kali melakukan hand sanitizer untuk menggunakan hand rub ya, itu 5 kali cara cuci tangan, kemudian diselangi oleh 1 kali cuci tangan dengan menggunakan sabun air mengalir. Oh, jadi boleh pakai hand sanitizer 5 kali. Setelah itu tapi tetap harus menggunakan sabun cuci tangan lagi, gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya bagus ya Bu. Ya, cuma memang kalau kita bicara bahwa cara cuci tangan yang benar menggunakan sabun ya, ada pakar ahli juga menyatakan bahwa di virus itu sebetulnya ada lemaknya berarti. Kenapa didahulukan atau direkomendasi yang pertama adalah cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya, sama dengan air mengalir, karena tujuannya bahwa virus itu ada lemaknya. Jadi pada saat virus ini memang ada di area permukaan tangan kita, itu bisa luntur dengan sabun, karena sabun juga ada lemaknya. Jadi ada larutannya gitu. Jadi bisa melarutkan lemak yang ada di tangan kita. Lemaknya itu adalah salah satu kuman itu mengandung lemak. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi ada lemaknya itu ada memang ada lemaknya. Nah, buat sahabat permata, ayo mumpung masih kita membahas pola hidup bersih dan sehat, mungkin yang ada di rumah boleh nih langsung bertanya-tanya nih dengan Bu Anita nih. Nah, sekarang ada nih Bu Anita nih dari sahabat permata, curhat dong Bu. Wah, udah kayak di ini ya, di sebelah ya. Curhat dong Bu, buat kerja shift untuk menjaga kebersihan. Oh, dia kerjanya shifting. Oh iya. Untuk menjaga kebersihan dan setiap pulang kerja harus mandi. Pertanyaan saya, apakah benar mandi malam atau mandi sehabis begadang dapat menimbulkan penyakit? Jadi mungkin dia shift malam kan pulang gitu, mungkin terus dia harus mandi berarti kan? Yeah. Nah itu kalau mandi malam itu bisa menimbulkan penyakit atau enggak nih Bu? Gitu. Kalau kita bicara mandi ya, iya, apalagi ini shift-shiftan. Betul. Ini tadi sampaikan bekerja di mana? Tidak disampaikan bekerja di mana, tapi mungkin pekerjanya sih mungkin bisa jadi kan mungkin kerja di mall atau kerja di itu kan yang memang pekerjanya sih ya Bu ya gitu. Itu gimana Bu kalau pulangnya malam, apakah harus tetap mandi malam dan itu sehat atau tidak Bu? Ya, kembali lagi tujuan kita mandi ya, tujuan itu ada fungsinya ya, yaitu membersihkan kuman-kuman yang ada di area tubuh kita. Jadi artinya kita mandi dengan menggunakan sabun agar kuman-kuman yang menempel itu hilang. Nah, maksudnya kenapa kerja shift, apalagi sampai pulang malam? Ya memang otomatis ada waktu perjalanan, dari tempat kerja ke rumah. Ya, memang disarankan untuk mandi, gitu ya. Jadi kalau bicara tadi apakah menimbulkan penyakit, tentu sejauh ini ada yang lebih kompeten yang akan menjelaskan. Dan beda tujuan juga kali ya Bu ya, maksudnya tujuannya mandi itu kan untuk membersihkan kuman dan virus yang telah menempel di area tubuh kita gitu ya. Tujuannya itu dulu berarti ya Bu ya, terutama ya kenapa harus mandi gitu ya. Nah kalau untuk mandi malam atau itu berbahaya atau enggak, mungkin nanti bisa dikonsultasikan langsung. Gitu. Baik Ibu. Mungkin sahabat permata ada yang mau bertanya lagi silakan. Nah, sambil nunggu sahabat permata bertanya nih Bu, tadi kan sudah kita seputar cuci tangan nih. Apa sih berarti tetap baiknya itu pakai sabun baru menggunakan hand sanitizer kecuali kalau memang tidak ada area yang air
mengalir baru menggunakan hand sanitizer ya Bu ya. Nah Bu, Kak, nah ini di masyarakat nih rata-rata kan membersihkan alat nih, membersihkan ngomong-ngomong hand sanitizer nih, membersihkan alatnya itu biasanya rata-rata orang pada pakai hand sanitizer karena mungkin udah parno ya dengan yang keadaan sekarang gitu. Contohnya kayak saya gitu, mungkin handphone saya bersihin hand sanitizer atau sekarang didengar yang saya dengar lagi pakai alcohol swab. Wow, kan? Nah itu gimana tuh Bu? Apakah aman? Atau bagaimana sebenarnya sih Bu membersihkan alat-alat rumah tangga atau alat-alat yang ada di sekitar kita nih? Sebenarnya perlu nggak sih menggunakan hand sanitizer atau menggunakan disinfektan atau menggunakan alcohol swab Bu? Iya betul. Ini kan Abang Desi tadi menyinggung mengenai alcohol swab ya, bahwa perlu diketahui nih sahabat rumah tangga. Alcohol swab ini diperuntukkan atau dipergunakan oleh para tenaga kesehatan. Para tenaga kesehatan yang contoh ya di rumah sakit itu misalnya pada saat perawat mau melakukan penyuntikan untuk di area kulit itu disinfeksi. Itu tujuannya sebetulnya. Memang tujuannya kenapa tadi ada disinfeksi berbasis alkohol 70% itu adalah tujuannya untuk melindungi. Ya, dan perlu ingat lagi bahwa alkohol swab itu mengandung isoprofil alkohol yang berbasis 70%. Jadi memang karena alkohol ini sifatnya ringan dan mudah terbakar, memang sebenarnya tidak disarankan oleh para masyarakat yang awam. Dan perlu diingat juga bahwa penggunaan alkohol swab yang tidak tepat, kami sebagai petugas kesehatan juga memerlukan alkohol swab ini sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya tidak digunakan oleh masyarakat dengan tepat penggunaan ini, nanti kami sebagai tenaga kesehatan saat mau melakukan tindakan sudah kehabisan alkohol mana? Oh, jadi sebenarnya tidak perlu menggunakan alkohol swab untuk membersihkan peralatan rumah tangga atau peralatan-peralatan yang di area kita ya Bu ya? Iya betul. Memang dianjurkan sih ya. Kalau kita berarti gantinya apa Bu? Nah, membersihkan area permukaan barang, ada rekomendasi, ada beberapa pendapat yang bisa kita tiru bahwa pada saat melakukan desinfektan itu menggunakan cairan kimia. Cairan kimianya mungkin nih agak ini ya, sahabat penata yang ada di rumah, wah cairan kimia belinya pasti susah nih. Nah mungkin yang biasa kita pakai sehari-hari ya Bu ya, bisa nggak sih Bu? Jadi bisa sebetulnya kita encerkan atau kita campur ya di area rumah tangga. Tentu kita mempunyai cairan ya seperti karbol gitu ya, kemudian klorin ya, sejenis yang kandungannya seperti itu. Yang kemudian kita bisa gunakan masing-masing jenis itu tadi, kayak contoh nih karbol atau klorin ya, itu bisa dicampur 1 liter air ditambahkan dengan 30 cc. Oh, ya. Itu buat mungkin buat di rumah tangga ya, yang sehari-hari di rumah mungkin tidak menggunakan cairan kimia. Seperti apa? Tidak menemukan cairan kimia seperti apa sih? Mungkin yang masih awal pemikirannya, jadi bisa sebenarnya pakai karbol atau klorin ya, dibuat sendiri di rumah. Oh, jadi tidak perlu menggunakan alkohol swab yang memang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kita yang ada sehari-hari di rumah, gitu ya Bu ya. Selain itu Bu, ada lagi nggak Bu? Mungkin selain klorin, karbol, ada lagi nggak caranya? Hanya itu saja? Bisa dibedakan tadi dari masing-masing jenis tadi. Kemudian juga bisa dikombinasikan cairan tadi karbol ditambah klorin, tentu dengan perbandingan pengenceran yang berbeda ya. Contoh seperti karbol itu bisa kita gunakan 20 cc karbol ditambah dengan 20 cc klorin. Ya. Nah, dicampurkan di dalam 1 liter air. Gitu ya sih. Oh gitu. Nah mungkin sahabat mata juga bisa langsung mempraktekkan di rumah nih nanti ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan semprot-semprot hand sanitizer atau seperti apa. Jadi bisa menggunakan karbol atau klorin yang bisa langsung dilarutkan, nanti bisa dibuat sendiri untuk membersihkan area-area di area rumah tangga, misalnya seperti tadi yang gagang pintu atau yang pokoknya terpapar dengan yang sering bersentuhan gitu ya. Wow, ini sangat
bermanfaat sekali loh Bu Anita loh. Apa tentang pembahasan kita hari ini ya. Baik, setelah itu Bu, kalau misalnya ini satu lagi nih Bu nih, kalau misalnya membersihkan badan itu, nah ini yang sering juga nih, yang dilihat mungkin sama orang awam yang di TV nih, pakai desinfektan Bu, disemprotkan badannya. Sebenarnya baiknya itu seperti apa? Padahal kan tadi Ibu udah bilang yang mandi gitu ya, sebenarnya betul yang benar mandi ya. Nah kalau pakai desinfektan ada efeknya nggak buat di tubuh kita Bu? Kembali lagi bahwa cairan desinfektan itu kan zat kimia ya, dan kita tidak tahu bahwa pengincerannya atau pelarutannya apakah sudah benar oleh masyarakat. Yang kita khawatirkan adalah pada saat disemprot, ya, kita misalnya mau memasuki area rumahan, gitu ya, atau jalan-jalan, gitu ya. Nah, kita tidak bisa memastikan berarti apakah cairannya itu sudah sesuai dengan pengenceran. Yang kita tidak tahu. Yang jelas bahwa karena cairan desinfektan itu juga bisa merusak kulit, apalagi alat-alat kita ya, seperti misalnya mata, ya. Kemudian alat-alat tubuh organ yang lebih kecil juga itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oh, gitu. Jadi tidak disarankan untuk disemprotkan badan kita dengan desinfektan. Soalnya kita lihat kan di TV-TV itu kan kalau mau masuk pakai disemprotkan pakai desinfektan. Jadi sebenarnya itu tidak disarankan ya Bu ya. Jadi lebih disarankannya lebih ke mandi. Jadi setelah terpapar mandi, gitu, cuci tangan, gitu ya. Baik. Nah ngomong-ngomong cuci tangan lagi nih Bu, tadi kan Ibu memang menyarankan kan pakai sabun Bu. Terus pernah nih saya lihat Bu di di TV-TV lagi di luar sana mungkin nih yang pasti orang-orang awam nih sudah banyak sekali mendengar ceritanya nih kalau menggunakan hand sanitizer itu bisa terbakar. Emang benar ya Bu? Iya betul. Bahkan saya baru ada berita ini berarti. Jadi memang ada temuan nih berarti dalam berita ini bahwa ada seorang anak kecil yang memang menemukan bekas hand sanitizer yang dibuang ke tempat sampah. Nah, pada saat itu ada sampah itu dibakar. Nah, anak ini ingin mengambil tempat yang bekas hand sanitizer tadi. Apa yang terjadi berarti? Ternyata api langsung menyambar ke dalam hand sanitizer, karena kita bicara hand sanitizer itu bisa dibebasi alkohol. Itu langsung tangannya terbakar. Ya, dibakar sampai dirawat. Berarti untuk yang di rumah tidak disarankan sebaiknya menggunakan hand sanitizer ya. Disarankannya tetap mencuci tangan dengan air mengalir, sahabat permata. Karena ya itu dia yang tadi dibilang sama Bu Anita. Karena kalau hand sanitizer itu digunakan jika memang tidak ada area yang untuk cuci tangan yang air mengalir gitu ya Bu Anita ya. Gitu. Karena itu bahayanya ya Bu ya. Wow, sangat bermanfaat sekali nih sahabat permata nih yang ada di rumah. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya lagi atau waktu kita sepertinya sudah habis nih, sudah 30 menit. Kalau sahabat permata masih ingin bertanya seputar pola hidup bersih dan sehat, bisa langsung saksikan selama 24 jam kita nih acara ini, Instagram Live kita hari ini. Nanti bisa disaksikan selama 24 jam di Instagram kita @rs_permata_depok. Atau kalau mau bertanya-tanya langsung bisa langsung direct message kami, nanti bisa langsung dibalas ya Bu ya. Kemudian bisa juga melalui YouTube channel kita di RS Permata Depok atau di medsos kita ada di RS Permata Depok juga. Dan informasi pola hidup bersih dan sehat ini nanti juga akan disampaikan melalui website kita di www.rspermata.co.id. Jadi bisa langsung dilihat dari medsos kita juga nih ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Anita atas waktunya. Terima kasih juga untuk informasi-informasi yang bermanfaat saat sekarang ya Bu. Bu, mungkin boleh dong Bu, terakhir nih Bu, pesan atau nasihat untuk sahabat permata yang ada di rumah dari Bu Anita nih tentang pola hidup bersih dan sehat. Silakan Bu Anita. Ya, sebetulnya ini nasihat ini sudah didengungkan oleh pemerintah ya, bahkan ada gerakan masyarakat hidup sehat. Bagaimana perilaku atau pola hidup individu, keluarga dan lingkungan itu ada memang aturan-aturannya, seperti misalnya tadi cuci tangan yang benar, kemudian menggunakan masker bila kita sakit, kemudian juga kebersihan lingkungan rumah dijaga, berolahraga meresti, olahraga tetap ya, kemudian makanan yang bergizi, dan bila kita sakit ya harus segera
sakit, ya, agar kita cepat tertangani. Bisa langsung ditangani ya, betul sekali. Nah itu jangan lupa pesan dari Bu Anita yang mungkin bisa sahabat permata juga terapkan yang tadi, dari mulai cuci tangan, etika batuk, cara menggunakan masker, melepas masker, kemudian apa sih manfaatnya, apa bedanya hand sanitizer, dengan sabun cuci tangan. Wah itu sudah sangat bermanfaat sekali nih buat sahabat permata yang ada di rumah informasinya. Terima kasih sekali lagi Bu Anita atas waktunya. Baik sahabat permata, jangan lupa saksikan terus Instagram live kita setiap hari nanti dengan informasi-informasi seputar kesehatan dan seputar Rumah Sakit Permata Depok. Baik, kalau gitu kita tutup Instagram kita hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dari Bu Anita bisa bermanfaat dan bisa langsung diimplementasikan oleh sahabat permata yang ada di rumah. Jangan lupa stay safe, stay at home. Nah, di rumah aja ya Bu Anita ya. Baik, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan acara Instagram Live kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Instagram Live kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.